Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok F akan menganalisis transaksi pada bab 2. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Salama, NPM saya 250130100219. Perkenalkan, nama saya Ramadina Saifu Zakia dengan NPM 250130100233. Halo, perkenalkan nama saya Kirania Zahra dengan NPM 25013010236. Perkenalkan, nama saya Safa Nailah Arinka dengan NPM 25013010254. Perkenalkan, nama saya Alfiana Catherine Santoso, biasa dipanggil Fiona. NPM saya 25013010258. Pada bab 1, pada transaksi solusionet bulan November, dicatat menggunakan sistem persamaan akuntansi. Hal tersebut tidak efisien bagi perusahaan yang memiliki ribuan bahkan jutaan transaksi perharinya. Sistem akuntansi yang dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan disebut sistem akun. Suatu akun bentuk sederhana memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu judul, untuk tempat nama elemen perusahaan. Yang kedua ada tempat akun kenaikan dan tempat akun penurunan. Pada akun T yang di sisi kiri adalah debit, di sisi kanan adalah kredit, dan yang atas adalah nama akun. Pada akun aset jika bertambah di sisi debit dan jika berkurang di sisi kredit. Pada akun beban juga jika bertambah di sisi debit dan juga jika berkurang di sisi kredit. Pada akun ekuitas jika berkurang di sisi debit dan jika bertambah di sisi kredit. Lalu akun liabilitas jika berkurang di sisi debit dan juga jika bertambah di sisi kredit. Pada pendapatan jika berkurang di sisi debit dan juga jika bertambah di sisi kredit. Selanjutnya ada bagian akun atau chart of account atau biasa disingkat COA adalah daftar lengkap akun yang digunakan dalam sebuah entitas bisnis untuk mencatat sebuah transaksi keuangan. Pertama, perlu dipahami bahwa sekumpulan akun yang digunakan oleh perusahaan disebut buku besar atau ledger. Di dalam buku besar, inilah terdapat daftar akun yang kita sebut sebagai bagian akun. Akun-akun ini biasanya dikelompokkan sesuai laporan keuangan. Untuk laporan posisi keuangan atau neraca, urutannya dimulai dari aset, kemudian liabilitas, dan setelah itu ekuitas pemilik. Sedangkan untuk laporan laba rugi, akun yang ditampilkan setelahnya adalah pendapatan dan beban. Jadi, bagian akun memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan secara rapi, sistematis, dan sesuai standar akuntansi. Pada laporan posisi keuangan, bagian akun dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama aset, kedua liabilitas, dan ketiga ekuitas pemilik. Pertama adalah aset. Aset adalah sebuah sumber daya yang dimiliki bisnis yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Aset bisa berupa yang berwujud seperti kas, perlengkapan, peralatan, tanah, dan bangunan. Bisa juga yang tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, atau merek dagang. Selain itu, ada juga contoh lain seperti piutang usaha dan beban dibayar di muka. Kedua, liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk mengalihkan aset kepada pihak ketiga. Biasanya ditandai dengan adanya utang. Contohnya antara lain utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Bahkan pendapatan yang diterima di muka juga termasuk liabilitas, misalnya uang kuliah yang dibayar di awal, atau langganan majalah. Yang terakhir, ekuitas pemilik, menggambarkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban atau liabilitas dilunasi. Dalam usaha perseorangan, hal ini biasanya dicatat dalam akun modal. Ada juga akun prive atau drawing, yaitu penarikan pribadi oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Jadi, melalui bagian akun ini, kita bisa memahami struktur laporan posisi keuangan dan bagaimana harta, kewajiban, serta hak pemilik tersaji dalam catatan akuntansi. Selain digunakan dalam laporan posisi keuangan, bagian akun juga dipakai dalam penyusunan laporan laba rugi. Ada 2 kelompok utama di sini, yaitu pendapatan dan beban. Pertama, pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan aset atau ekuitas pemilik yang diperoleh dari penjualan barang maupun jasa. Misalnya, pendapatan jasa, hasil penjualan produk, pendapatan sewa, atau komisi. Semua itu akan menambah keuntungan perusahaan. Yang kedua, beban. Beban merupakan penggunaan aset atau jasa yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh yang termasuk dalam beban adalah biaya upah atau gaji karyawan, sewa gedung, utilitas seperti listrik dan air, serta
perlengkapan yang digunakan dalam operasional bisnis. Jadi, bisa kita lihat bahwa laporan laba rugi selalu mempertemukan antara pendapatan dan beban, sehingga akhirnya dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi dalam suatu periode. Bagian akun atau chart of account adalah daftar sistematis yang berisi kode dan nama akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan. Fungsinya agar pencatatan lebih teratur dan mudah ketika membuat laporan keuangan. Secara umum, bagian akun dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, akun laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Misalnya kas, piutang usaha, perlengkapan, tanah, utang usaha, sewa terima di muka, modal pemilik, dan prive. Yang kedua, akun laporan laba rugi yang mencakup pendapatan dan beban. Contoh, pendapatan jasa, beban upah, beban perlengkapan, beban sewa, utilitas, dan beban lain-lain. Setiap akun memiliki kode atau nomor tersendiri. Misalnya, kas diberi kode 11, piutang usaha 12, pendapatan jasa 41, dan beban upah 51. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan bisa memiliki sistem penomoran akun yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan kebijakan internalnya. Dengan adanya bagian akun yang terstruktur ini, transaksi keuangan perusahaan bisa dicatat dengan rapi, mudah dilacak, dan laporan keuangan dapat disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Sistem ini berdasarkan persamaan akuntansi dan memerlukan yang pertama adalah setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam dua akun. Lalu yang kedua adalah total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Lalu aturan pendebitan dan pengkreditan serta akun prive. Untuk akun laporan posisi keuangan, ada akun aset, yaitu jika ada kenaikan maka dicatat di debit dan jika ada penurunan dicatat di kredit. Sama dengan akun liabilitas, jika ada penurunan dicatat di debit dan jika ada kenaikan dicatat di kredit. Ditambah ekuitas pemilik, jika ada penurunan maka dicatat di debit dan jika ada kenaikan tercatat di kredit. Lalu untuk akun prive, untuk jika ada kenaikan maka tercatat di bagian debit dan jika untuk penurunan maka tercatat di bagian kredit. Lalu untuk saldo normal akun, saldo normal akun bisa debit atau kredit bergantung kenaikan tersebut dicatat sebagai apa. Untuk akun aset, saldo normalnya adalah debit, lalu untuk liabilitas, saldo normalnya adalah kredit. Untuk akun ekuitas, saldo normalnya adalah kredit. Lalu untuk akun pendapatan, saldo normalnya adalah kredit. Lalu untuk akun beban, saldo normalnya adalah debit. Dan untuk akun prive, saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya aturan debit dan kredit saldo normal akun. Untuk akun aset, setiap kenaikan dicatat di sisi debit dan saldo normalnya adalah debit, sedangkan penurunan dicatat di sisi kredit. Lalu pada akun liabilitas, kenaikan dicatat di sisi kredit dengan saldo normal di kredit, sedangkan penurunan dicatat di sisi debit. Lalu untuk akun ekuitas pemilik, kenaikan dicatat di sisi kredit dengan saldo normal di sisi kredit, sedangkan penurunan dicatat di sisi debit. Lalu untuk akun prive pemilik, setiap kenaikan dicatat di sisi debit dan saldo normalnya di debit, sedangkan penurunan dicatat di sisi kredit. Lalu untuk akun laporan laba rugi dan akun pendapatan, untuk penurunan tercatat di sisi debit, lalu untuk kenaikan tercatat di sisi kredit. Juga saldo normalnya terdapat di sisi kredit. Berbanding terbalik dengan akun beban, untuk kenaikan tercatat di sisi debit dengan saldo normalnya juga di sisi debit, sedangkan untuk penurunan tercatat di sisi kredit. Lalu kita akan masuk ke dalam materi penjurnalan. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah catatan setiap transaksi keuangan dalam suatu perusahaan.
Dengan menggunakan aturan debit dan juga aturan kredit, sebuah transaksi akan dimasukkan ke dalam catatan yang disebut jurnal. Kolom jurnal berisi tanggal, nama akun atau keterangan, referensi, debit, dan juga kolom kredit. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah untuk menyusun jurnal. Langkah pertama, kita harus menulis tanggal terlebih dahulu di kolom tanggal. Dan langkah kedua, catat akun yang di debit di sebelah kiri dan jumlahnya di kolom debit. Langkah ketiga, tulis akun yang di kredit agak menjorok ke kanan dengan jumlahnya di kolom kredit juga. Langkah keempat, tambahkan penjelasan singkat di bawah akun kredit sebagai bentuk keterangan. Dan terakhir, kolom ref atau referensi dibiarkan kosong dulu. Nah, berikut adalah salah satu contoh penjurnalan. Transaksi A menunjukkan pada tanggal 1 November, Christina menyetorkan dana sebesar 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet. Nah, bagaimana sih pencatatannya? Pencatatannya adalah kas bertambah di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah kredit. Persamaan akuntansinya adalah aset bertambah berupa kas dan ekuitas juga bertambah berupa modal Christiana. Setelah memasukkan seluruh transaksi ke dalam jurnal, selanjutnya ayat-ayat jurnal tersebut akan diposting atau dipindah bukukan ke dalam buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi. Umumnya, buku besar berisi tanggal, keterangan, ref, kolom debit dan juga kolom kredit, serta saldo debit dan juga saldo kredit. Nantinya transaksi-transaksi tersebut akan dimasukkan sesuai dengan akun untuk mengetahui saldo akhir tiap akun dan tentunya untuk menyusun neraca saldo. Kesalahan-kesalahan mungkin terjadi dalam proses posting ke buku besar. Nah, salah satu cara untuk menemukan kesalahan adalah dengan menyiapkan neraca saldo atau trial balance. Saldo akhir tiap akun akan dimasukkan ke neraca saldo, kemudian akan dijumlahkan untuk mengetahui jumlah debit dan juga kredit, dan tentunya jumlah keduanya harus sama atau balance. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo. Yang pertama, tulis judul berupa nama perusahaan, lalu diikuti dengan kata-kata neraca saldo, kemudian tanggal neraca tersebut dibuat. Yang kedua, tulis akun-akun dari buku besar, lalu masukkan saldo debit dan saldo kredit ke dalam kolom debit dan juga kolom kredit. Lalu jumlahkan kolom debit dan juga kolom kredit. Oke, setelah kita mengenal mengenai neraca saldo, sekarang kita akan membahas jurnal koreksi. Di slide ini sudah terpampang langsung contohnya, jadi mari kita baca. Diasumsikan pada tanggal 5 Mei dilakukan pembelian peralatan kantor secara kredit sebesar 12.500.000 di jurnal dan diposting sebagai debit pada perlengkapan dan kredit pada utang usaha sebesar 12.500.000. Ini tuh salah ya teman-teman, karena yang dilakukan pembelian itu peralatan kantor, bukan perlengkapan. Sedangkan di postingnya itu ditulis perlengkapannya di debit 12.500.000 dan utang usahanya di kredit 12.500.000 karena bertambah jadi berada di kredit. Nah, sebelum membuat jurnal koreksi, tentukan debit dan kredit yang harus dicatat. Nah, yang benar itu harusnya peralatan kantor yang ada di debit, yaitu 12.500.000, bukan perlengkapan, dan utang usahanya berada di kredit 12.500.000. Dengan membandingkan dua set akun T, kita lihat bahwa salah mendebit pada perlengkapan dapat dikoreksi dengan mendebit peralatan kantor sebesar 12.500.000 dan mengkredit perlengkapan 12.500.000. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis dan interpretasi keuangan, analisis horizontal. Dalam analisis horizontal, jumlah setiap pos laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan pos yang sama dari
laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, demikian penjelasan dari kami mengenai materi menganalisis transaksi. Kami sudah menjelaskan dari bagaimana akun digunakan untuk mencatat transaksi, aturan debit dan kredit, bagian akun, hingga jurnal, neraca, dan analisis horizontal. Harapannya, penjelasan ini tidak hanya menambah pemahaman kita tentang konsep dasar akuntansi, tetapi juga memberikan gambaran betapa pentingnya pencatatan yang sistematis dalam dunia bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.